Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu bentuk aljabar. Kita juga sudah membahas mengenai koefisien, suku, konstanta, dan variabel. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Untuk selengkapnya, kita akan simak pembahasannya berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita harus mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan suku-suku sejenis. Jadi suku-suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari tiap-tiap variabel itu juga sama. Maksudnya bagaimana? Kita simak contohnya seperti ini. Jadi contoh suku-suku sejenis yang pertama seperti ini. Ini di sini ada 2A, kemudian juga negatif 5A. Jadi variabelnya ini sama. Variabelnya ini sama. Jadi A ini juga variabelnya A. Pangkatnya ini juga pangkat 1, A-nya di sini juga pangkat 1. Contoh yang kedua seperti ini. Di sini ada min 2x kuadrat dan min 6x kuadrat. Nah, ini termasuk suku-suku yang sejenis. Jadi variabelnya ini x kuadrat. Ini di sini juga ada x kuadrat, di sini juga x kuadrat. Jadi itu yang disebut dengan suku-suku sejenis. Jadi variabel dan pangkatnya juga sama. Jadi ini kuadrat, ini juga kuadrat. Kemudian contoh ketiga seperti ini. Ini di sini adalah x kuadrat y, di sini juga x kuadrat y. Nah, negatif positifnya ini nggak ngaruh apa-apa untuk suku-suku sejenis. Jadi ini 3x kuadrat y dan min x kuadrat y itu termasuk suku-suku sejenis. Jadi yang dilihat adalah variabel dan pangkatnya itu harus sama. Contoh yang keempat adalah ini 5 dan negatif 4. Nah, ini kan nggak ada variabelnya, konstanta. 5 ini konstanta, min 4 juga konstanta. Ini juga termasuk suku-suku yang sejenis. Kemudian contoh yang tidak sejenis bagaimana? Contoh suku-suku yang tidak sejenis jadi beda-beda. Nah, misal di sini 2B, kemudian yang satunya 5A, itu enggak sejenis. Kemudian di sini 4x kuadrat, di sini ada x-nya tapi ini enggak ada kuadratnya, variabel pangkatnya beda, ini juga tidak sejenis. Kemudian di sini ada 3x y kuadrat, ini yang kuadrat y-nya, tapi yang di sini x kuadratnya baru y. Nah, ini juga enggak sejenis. Jadi yang sejenis itu harus benar-benar sama. Variabel dan pangkatnya juga sama. Nah, 5 tidak sejenis dengan 4C. Ini enggak ada variabelnya, ini ada variabelnya C. Ini juga tidak sejenis. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk sejenis atau enggak sejenis, pasangan suku-suku sejenis di bawah ini yang benar adalah, nah ini soal pilkan. Yang sejenis yang mana? Berarti yang A ini jelas bukan, ini kuadrat, ini enggak ada. Ini pangkat 3, ini pangkat 3 sama, tapi ini x, ini y juga beda, ini enggak sejenis. Yang C ini juga enggak sejenis, ini x, ini y apalagi. Nah, ini 2xy dan 3xy, berarti yang jawabannya yang D. Seperti itu. Contoh soal 2. Pasangan suku sejenis di bawah ini yang benar. Nah, ini M, ini N, berarti bukan. Ini M, ini M kuadrat, ini juga bukan. Nah, ini yang C ini benar. Ini meskipun M, di sini juga M per 2. Ini kan sebenarnya artinya adalah M-nya di sini kan 1 kan koefisiennya kemana. Jadi setengah M ini tuh sama. M per 2 dan setengah M itu sama. Variabelnya M, ini juga M. Berarti jawabannya yang C. Yang ini beda, ini M kuadrat, ini M-nya nggak ada kuadrat, sedangkan ini N kuadrat. Jadi yang sejenis yang C. Seperti itu. Contoh 3. Di bawah ini yang bukan merupakan kelompok suku sejenis. Nah, yang A ini sejenis ya, ini x kuadrat, benar sejenis. Yang ini xy, ini juga xy, benar. Kemudian ini xy kuadrat, ini xy kuadrat, benar. Nah, yang ini beda, ini xy kuadrat, ini x kuadrat y. Berarti yang salah, yang tidak sejenis, berarti ya jawabannya yang D.
seperti itu. Nah, baru kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Caranya yaitu menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Jadi, yang dijumlah atau yang dikurangi itu adalah yang suku-suku sejenis aja. Untuk lebih memahaminya, kita simak contohnya seperti ini. Jadi ada 3A ditambah 4A. Nah, ini kan sejenis, ada A, ada A juga. Berarti ini bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 7A. Nah, logikanya seperti ini. Jadi kemarin kan kita tahu bahwa variabel ini sebenarnya adalah sebuah angka, tapi kita nggak tahu isinya berapa. Nah, kayak di sini ada bola-bola. Di dalam kardus ini ada bola-bola, tapi kita nggak tahu bola-bolanya berapa. Misal 3 kardus ditambah 4 kardus, isi tiap kardus ini sama, kan hasilnya berarti bisa dijumlah menjadi 7 kardus. Seperti itu logikanya. Nah, jadi kalau ada suku-sukunya sejenis, ini variabelnya A, ini variabel A, terus pangkatnya juga sama, itu berarti baru bisa dijumlah. Nah, kalau 3A ditambah 4B ini nggak bisa dijumlah ya. Ya udah, ini sudah paling sederhana, atau bahasa istilah mudahnya udah mentok. 3A tambah 4B itu udah mentok ya, nggak bisa dijumlah, nggak bisa diapa-apain. Logikanya seperti ini. Jadi di sini ada bola-bola, di sini juga di dalam tabung ini juga ada bola-bola, tapi isinya beda. Jadi isi dari kardus ini dan isi dari tabung ini beda bola-bolanya, yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kita nggak tahu isinya berapa. Ya udah, jadi kalau 3A ditambah 4B itu ya udah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah, jawabannya ya cuman ini aja, nggak bisa dijumlah jadi 7 kotak sama tabung, nggak bisa. Ya udah, cuman mentok, cuman sampai seperti ini ya, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, jangan sekali-kali menjawab itu, kebanyakan itu banyak siswa atau banyak orang itu salah. Kalau 3A tambah 4B itu jangan dijawab 7AB ya. Nah, ini artinya beda. 7AB itu artinya 7 kali A kali B. Jadi 3A tambah 4B ya udah mentok sampai sini saja, nggak usah dijawab 7AB karena ini artinya berbeda dalam bentuk aljabar. Ingat-ingat ya, 3A tambah 4B itu tidak bisa dijumlah. Kita masuk ke contoh soalnya seperti ini. 2x tambah y plus x min 3y plus 2. Nah, untuk menjumlahkan ini, menyederhanakan ini, kita identifikasikan dulu suku-suku yang sejenis. Ingat ya, tanda plus, plus, min, plus ini miliknya yang sebelah kanannya. Jadi ini miliknya y, ini miliknya x, minnya ini punyanya y, plusnya ini punyanya 2. Jadi kita kelompokkan dulu yang sejenis. Jadi ini ada 2x di sini, kemudian di sini ada x, ya kan? Ya, kita kelompokkan. Ini y, di sini ada min 3y. Ingat ya, min 3y. Kita kelompokkan. Jadi seperti ini. Nah, 2x plus x-nya ini tak pindah ke kiri jadi plus x, terus plus y-nya ini tak pindah ke kanan, kemudian min 3y plus 2. Nah, 2x tambah x, 2x tambah x ini kan sebenarnya kemarin kita sudah bahas bahwa di sini koefisiennya sebenarnya 1. Berarti 2x tambah 1x hasilnya adalah 3x. Kemudian di sini y min 3y ini kan sebenarnya 1y min 3y. Jadi 1 min 3 itu adalah min 2. Jadi ini hasilnya ini. Kemudian plus y min 3y ini hasilnya min 2y. Kemudian plus 2. Nah, sampai sini udah mentok, nggak bisa dijumlahkan karena ini udah nggak ada yang sejenis lagi. Ini 3x, ini min 2y, ini plus 2, nggak ada variabelnya. Ya udah, mentok sampai sini aja jawabannya, nggak bisa dijumlahkan lagi. Ingat-ingat ya. Kemudian contoh kedua seperti ini, 5A tambah 2B min 3A plus B. Nah, kita kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya. Ingat ya, tanda plus atau minnya ini miliknya sebelah kanannya, plusnya ini miliknya sebelahnya kanannya. Jadi kalau kita mau nuker-nuker suku-sukunya, plus sama minnya juga ikut. Jadi misal ini A, 5A dan min 3A, ya kan, minnya juga ikut. Jadi min 3 ini bukan plus jadi min gitu, bukan, karena plusnya ini miliknya dari 2B-nya ini. Jadi 2B-nya kita kelompokkan dengan B, kemudian min 3A-nya kita kelompokkan dengan 5A ini. Jadi bukan plus jadi min gitu, bukan ya, tapi min-nya ini berasal dari emang ini min 3A dipindah ke kiri, dipindah sebelah sini.
Jadi 5A dikurangi 3A hasilnya adalah 2A, kemudian 2B tambah B, ini kan 2B tambah 1B kan, sebenarnya ini 1B, berarti kan hasilnya 2 tambah 1 kan 3B. Itu untuk contoh 2 untuk penjumlahan dari bentuk aljabar. Contoh ketiga adalah kita nyoba pengurangan. Nah, untuk mencoba mengurangi seperti ini, maka langkah pertama kita keluarkan dulu kurungnya. Jadi ini min ini kan plus ya kan, min ketemu plus kan, min kalau dikali plus itu kan hasilnya min kalau ketemu min berarti baru hasilnya positif ya kan, min ketemu min hasilnya positif. Nah, kurung yang di sini bisa dibuka langsung karena ini udah positif, berarti nggak ngaruh apa-apa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, min ketemu plus hasilnya min ketemu min hasilnya plus. Jadi ini minnya ini punyanya 2x, ini min juga punyanya min 5y ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 4x plus y. Nah, ini buka kurungnya dibuka, 2x nya ini jadi min. Kemudian ini karena sebelumnya min ketemu min lagi, hasilnya jadi di sini jadi plus. Nah, di sini jadi plus ya, plus 5y. Baru kita identifikasikan yang jenis 4x dan min 2x. Ingat ya, minnya ini punyanya 2x ya. Jadi menghasilkan seperti ini. 4x min 2x kita pindah ke kiri, ke sebelah sini, y-nya kita pindah ke sini biar mengelompokkan yang sejenis, yang suku-suku sejenis. Jadi 4x kurangi 2x itu 2x, kemudian y plus 5y itu 6y. Seperti itu, dan ini udah mentok, nggak bisa dijumlah ya. 2x tambah 6y beda variabel, beda, ini bukan suku sejenis, berarti nggak bisa dijumlah ya. Udah mentok sampai sini aja jawabannya. Kita langsung ke contoh 4. Contoh 4 seperti ini soalnya. 5x kuadrat min 4x plus 2 min, kemudian ada min 3x kuadrat plus 8x plus 1 sama dengan, nah berapa? Kita buka kurung dulu ya langkah pertama. Jadi min ketemu min, hasilnya kan nanti jadi plus. Jadi min ketemu min plus, kemudian min ketemu plus 8x, nanti hasilnya berarti hasilnya min ketemu plus jadi min, kemudian min yang sini ketemu plus 1, berarti hasilnya nanti min ketemu plus hasilnya min, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi 5x kuadrat min 4x plus 2 ini sama ya dengan ini. Kemudian ini minnya min, jadi min ini jadi plus ya kan, plus 3x kuadrat, ini plus ketemu min ketemu plus, berarti hasilnya min 8x, kemudian min ketemu plus juga, ini ketemu min 1. Jadi hasilnya adalah 5x kuadrat min 4x plus 2, kemudian yang sebelah kanan ini jadi tandanya berubah semua karena ada negatifnya, jadi plus 3x kuadrat min 8x min 1. Kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, jadi 5x kuadrat, ini 3x kuadratnya kita pindah, ingat ya setanda-tandanya ini ya. Nah, min 4x kita pindah ke sini, kemudian ini min 8x, kemudian 2-nya plus 2-nya kita pindah di sini, min 1-nya tetap pindah sini ya kan. Ini ingat ya, yang harus diingat adalah pas pindah-pindah ini tanda min plusnya juga ikut berpindah, jadi plusnya ini miliknya dari 3x ini, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat diperoleh 8x kuadrat. Kemudian ini yang kebanyakan salah ini nih, kebanyakan itu kalau nggak telitinya cuman nguranginya 4 min 8, padahal ini 4-nya posisinya adalah negatif, jadi negatifnya ini miliknya dari 4-nya ini, jadi berpikirnya negatif 4x negatif 8x, negatif 4x negatif 8x, ketemu hasilnya negatif 12x. Jadi ke kiri 4, ke kiri 8, ketemu min 12. Terus kemudian plus 2 min 1, 2 kurangi 1 jadi plus 1, seperti itu. Ingat ya yang ini ya, minnya ini juga diikutkan ya, karena ini punyanya 4x, ini min 4x min 8x ketemu min 12x. Nah, sampai sini udah mentok, nggak ada yang sejenis. Ini x kuadrat, ini cuman x, ini konstanta. Ini udah mentok ya, udah jawabannya ini terakhirnya 8x kuadrat min 12x plus 1. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, dadah.